Di hari itu, si cantik Rapunzel memutuskan hendak membuat kue dengan keterampilan tangannya. Dia mencari dan melihat sekeliling, namun ia tak menemukan coklat untuk kuenya. Ia pergi mendatangi wanita tua tak jauh dari rumahnya untuk meminta coklat. Ia melihat dengan takjub pada dinding yang terbuat dari harum sinamon yang lezat dan jendela yang terbuat dari gula dan krim. Ia mengetuk pintu dengan pelan. Wanita tua membukakan pintu dengan marah dan berkata, "Kau siapa?" Berteriak. Hai Bibi, aku sedang membuat kue tapi aku tidak punya coklat. Boleh aku minta coklat darimu? Kedua mata wanita tua itu tak dapat melihat dengan jelas. Ia mendekati Rapunzel dan mulai mengeluh. "Semua orang meminta bahan-bahan dariku." Ia menunjuk ke ruang bawah tanah dan berkata, "Mataku tidak bisa melihat dengan baik. Coklat ada di rak tepat di pintu masuk ruang bawah tanah." Ia meraih lengan Rapunzel saat ia hendak berjalan melewati pintu. Jangan coba-coba pergi lebih jauh, oke? Ruang bawah tanahnya sangat luas, kau akan tersesat. Rapunzel tidak dapat mengerti kelakuan aneh wanita tua itu. Ketika ia pergi ke ruang bawah tanah, keadaannya sangat gelap dan berantakan. Sehingga ia mengeluarkan korek api dari sakunya dan menyalakannya. Marshmallow, vanila, aha, coklat. Saat ia hendak mengambil coklatnya dan pergi, ia mendengar bisikan dari belakang ruang bawah tanah. Ush, diamlah. Kurasa itu bukan penyihirnya. Rapunzel mengabaikan peringatan wanita tua itu, berjalan dengan gugup ke bagian belakang ruang bawah tanah dan menyalakan korek api lainnya. Pada saat itu, ia tidak dapat mempercayai apa yang dilihatnya. Pasalnya, kedua adik kecil itu memandangnya dengan ketakutan dari dalam kandang. Apa yang terjadi? Hansel dan Gretel, siapa yang mengurung kalian di sini? Hansel dan Gretel memberitahunya bahwa mereka sangat lapar saat berjalan di hutan dan wanita tua itu menipu mereka dengan makanan. Dia seorang penyihir, dia yang mengurung kami. Dia memasukkan kunci ke dalam sakunya. Dia akan membuat permen kapas dari Hansel. Rapunzel memikirkan rencana yang bagus untuk menyelamatkan Hansel dan Gretel. Ia kemudian mengingatkan mereka untuk tidak terburu-buru dan segera pergi. Ia kembali pulang ke rumah dan dengan cepat membuat kue coklat. Ia menaruh bubuk berwarna pink di atasnya. Tanpa menunggu, ia mengambil kue itu dan membawanya ke penyihir tua. Aku tidak suka dengan kue hambarmu. Aku tidak mau. Rapunzel mengatakan pada penyihir tua itu bahwa kue ini sangat bagus untuk mata. Benarkah? Baiklah, akan kucoba. Berikan padaku. Tanpa menunggu, ia terus mengunyah, lalu pergi dan terduduk di kursi. Apa sudah malam? Biarkan aku tidur dulu sebentar. Bubuk berwarna pink yang dimasukkan Rapunzel ke dalam kue itu adalah bubuk dunia mimpi. Ia mengambil kunci dari saku penyihir itu dan segera turun ke ruang bawah tanah. Dia membebaskan Hansel dan Gretel dari kandang dan mengeluarkan mereka. Rapunzel, kau telah menyelamatkan kami dari rumah penyihir. Terima kasih. Aku bahkan tidak tahu dia penyihir yang jahat. Sejak hari itu, Rapunzel, Hansel, dan Gretel memberitahu semua orang seperti apa penyihir itu. Tidak ada lagi anak yang hilang di hutan. Tidak ada lagi anak yang hilang di hutan. Saat Rapunzel menggunakan kecerdasan dan bakatnya untuk kebaikan, penyihir jahat tersesat dalam dunia mimpi itu. Pada zaman dahulu ada seorang gadis kecil bernama Heidi. Karena orang tuanya meninggal, Heidi dirawat oleh bibinya. Tapi suatu hari, bibinya membawa Heidi ke pondok kecil kakeknya di pegunungan. Kakek Alm merupakan seorang pria tua penggerutu yang tinggal di pondok kecil di pegunungan Alpen. Inilah pertama kalinya Heidi melihat kakeknya. Setelah bercerita pada kakek bahwa dia mendapat pekerjaan di kota lain, bibi meninggalkan Heidi di rumah kakek lalu kembali ke kota. Kakek Alm yang terbiasa tinggal sendirian jauh dari orang-orang sebenarnya senang dengan kehadiran cucunya di rumah.
tapi dia tidak menunjukkannya kepada Heidi. Kakek menyiapkan tempat tidur yang nyaman di loteng. Heidi langsung suka pada kakeknya sejak pertama kali melihatnya, dan dimulailah masa-masa menyenangkan di pegunungan untuk Heidi. Saat Heidi bangun di pagi hari, dia diperkenalkan ke anjing besar milik kakeknya, Joseph. Heidi suka sekali pada Joseph. Lalu suatu hari saat Heidi mendaki bukit, dia bertemu Peter, seorang gembala yang menggembalakan kambingnya di padang rumput. Aku belum pernah melihatmu sebelumnya. Ya, aku baru tiba. Aku akan tinggal di sini bersama kakekku. Keesokan harinya, Peter mulai membawa Heidi bersamanya untuk mengembalakan kambing di padang rumput. Mereka mulai mendaki gunung bersama-sama. Semuanya terlihat baru dan menyenangkan untuk Heidi. Heidi belajar banyak dari Peter tentang cara menjadi gembala. Meskipun tidak terlalu menunjukkannya, kakek Alm sangat mencintai Heidi. Heidi senang sekali berlarian dan bersenang-senang di lapangan sepanjang hari. Tapi dia tak pernah lupa membantu kakeknya mengerjakan pekerjaan rumah. Dan salah satu kesukaannya adalah memanggang roti kecil di oven kayu milik kakeknya. Heidi suka membawakan roti buatannya untuk neneknya Peter. Dan neneknya Peter akan memberikan susu kambing segar sebagai balasan. Suatu hari musim panas pun berlalu dan musim dingin pun tiba. Saat Peter mulai pergi ke sekolah, Heidi tinggal sendirian dan mulai merasa bosan. Heidi sangat kesal karena dia masih terlalu kecil untuk bersekolah seperti Peter. Suatu hari, bibinya Heidi datang untuk membawa Heidi kembali ke kota. Heidi akan belajar di rumah sambil bekerja. Kakek Alm awalnya sangat marah dan tidak menerima keputusan itu. Tapi setelah dia pikirkan kembali, kakek sadar bahwa lebih baik bagi Heidi untuk tinggal di kota dan belajar baca tulis. Tapi aku tak mau pergi dari sini. Aku mencintai kakekku, kata Heidi sambil marah. Tapi Heidi diyakinkan untuk mengikuti bibinya setelah dijanjikan bahwa dia bisa kembali ke pegunungan setelah beberapa lama. Bibi dan Heidi tiba di rumah besar setelah menempuh perjalanan jauh dengan kereta. Wow, rumah ini besar sekali. Aku akan tinggal di sini. Heidi bertemu Clara, gadis kecil yang tinggal di rumah itu. Clara tak bisa berjalan karena mengalami kecelakaan saat masih kecil. Bibi sebenarnya membawa Heidi ke rumah ini untuk menemani Clara. Clara dan Heidi saling memahami satu sama lain dan menjadi sahabat. Karena tidak tahu banyak tentang kehidupan di kota, Heidi membuat Clara tertawa dengan kesalahan konyolnya. Neneknya Clara merupakan wanita yang sangat tegas dan keras. Bangunlah gadis malas, ini saatnya belajar. Kau masih perlu banyak belajar. Neneknya Clara mencoba mengajari Heidi banyak hal, mulai dari cara duduk dan berdiri yang benar, juga cara menggunakan pisau dan garpu di meja makan. Dan Heidi kini bahkan berpakaian seperti gadis kota. Tapi dia tidak merasa nyaman dalam pakaian seperti ini. Clara juga membantu Heidi belajar membaca dan menulis. Heidi suka tinggal bersama Clara dan semuanya, tapi dia lebih merindukan pegunungan dan kakeknya. Heidi sampai tak bisa makan karena sedih, hatinya sangat rindu. Ayah dan neneknya Clara menyadari kesedihan Heidi. Setelah beberapa lama, mereka memutuskan untuk mengirimkan Heidi kepada kakeknya. Tapi Clara sangat sedih karena Heidi pergi. Mencintai seseorang berarti kau ingin ia bahagia apapun caranya, kata nenek. Akhirnya tibalah saatnya mengucapkan selamat tinggal. Saat Heidi pergi, bibinya berkata bahwa Clara akan datang dan mengunjunginya di pegunungan tahun depan. Heidi senang kembali ke pegunungan. Dia singgah di rumah Peter sebelum pulang ke rumah kakek dan memberikan roti kiriman Clara untuk neneknya Peter. Dia tinggalkan gaun cantiknya dan berlari pulang memeluk kakeknya sekencang mungkin. Lalu mereka pun hidup bahagia lagi. Tak lama kemudian, Heidi sangat bahagia karena surat yang dia terima mengatakan bahwa Clara akan segera mengunjunginya. Saat berada di pegunungan Alpen, Clara sangat menyukai Peter, tapi Peter terlihat tidak begitu suka. Karena dia takut Heidi akan kembali ke kota bersama Clara. Clara, Peter, dan Heidi menikmati masa-masa saat mereka di bukit.
Udara pegunungan yang segar dan makanan alami sangat baik untuk Clara. Tapi Peter mulai merasa cemburu pada Heidi karena dia berteman baik dengan Clara. Peter juga tidak suka membawa Clara ke kursi rodanya dan mendorongnya kemana-mana. Suatu hari, Peter mendorong kursi roda Clara dari tebing. Pikirnya itu akan menyelesaikan semuanya. Tanpa kursi roda dan dengan segarnya udara pegunungan, Clara menjadi jauh lebih kuat. Dan dia bahkan mulai berjalan pelan-pelan berkat bantuan Heidi. Setelah beberapa lama, Clara mulai berjalan tanpa bantuan siapapun. Aku bisa berjalan! Yeay! Heidi, aku berhutang budi padamu! Suatu hari, ayah dan neneknya Clara datang berkunjung. Dan saat mereka melihat Clara berjalan, mereka tak percaya. Mereka berterima kasih pada kakek Alm dan Heidi. Saat itu, Peter menyesali perbuatannya. Dia mengakui telah mendorong kursi roda Clara dari tebing. Aku minta maaf pada kalian semua, yang kulakukan itu salah. Kami maafkan, benar kan Clara? Meski itu salah, kami senang karena Clara bisa berjalan sekarang. Mereka tertawa bahagia. Clara dan keluarganya berjanji untuk kembali di musim panas berikutnya. Dan mereka hidup bahagia selamanya. Malam itu adalah malam tahun baru yang dingin dan bersalju. Orang-orang berlalu lalang dengan mantel, sarung tangan, dan syal yang hangat. Mereka berjalan buru-buru menuju ke suatu tempat. Sebagian orang bergegas pulang ke rumah, dan sebagian lagi pergi ke tempat pesta untuk merayakan tahun baru. Anak-anak berlarian di jalan sambil bermain lempar bola salju. Tentu saja, anak-anaklah yang paling menyukai salju. Mereka bermain bersama dan tertawa riang. Tapi di jalan itu, ada seorang anak perempuan yang terlihat berbeda dari anak-anak lainnya. Gadis kecil ini berdiri di tengah jalan, mengamati anak-anak lain yang bermain. Gadis kecil ini tidak punya topi untuk melindunginya dari dingin seperti anak lainnya. Pakaiannya pun tipis dan sobek. Dan sandal di kakinya tidaklah pas untuknya. Terlihat kebesaran. Ia memegang sebuah kotak. Karena menggigil akibat dingin yang menusuk, gadis ini tidak melihat mobil yang datang ke arahnya. Hei nak, berjalanlah di pinggir, kau akan tertabrak. Gadis kecil itu bergegas menuju ke trotoar. Tapi saat berlari, sandalnya yang kebesaran terlepas dan terbang. Ketika tiba di trotoar, dia berbalik dan melihat ke sekeliling. Ada anak laki-laki yang lari membawa sandalnya. Sandalku! Ia mengejar anak laki-laki itu, tapi dia berlari sangat cepat. Berhenti! Dengan terpaksa, gadis itu berjalan tanpa alas kaki, mencari tempat berteduh di samping sebuah tembok. Dia membuka kotak yang dipegangnya lalu menaruhnya di tanah. Gadis itu melihat ke dalam kotak yang penuh berisi korek api dengan matanya yang basah karena dingin. Ini adalah gadis kecil penjual korek api, tapi dia belum menjual satu korek api pun hari itu. Jika dia bisa menjual beberapa korek api dan dapat uang, dia bisa pulang dan makan semangkuk sup hangat bersama ibunya. Jadi dia mulai berteriak dengan suara kecilnya yang bergetar karena dingin dan sedih. Korek api! Korek api! Ada yang mau beli? Korek api! Tak seorang pun yang memperhatikannya. Jadi gadis itu duduk bersandar ke tembok. Jari-jarinya mulai sakit karena dingin. Dia tak tahan lagi akan rasa sakitnya. Dia harus berupaya untuk menghangatkan diri. Gadis kecil itu membuka kotak dan mengeluarkan korek api. Jari-jarinya kaku dan hampir tak bisa memegang korek api. Dengan tangannya yang gemetar, dia menyalakan korek api di dinding dan tiba-tiba cahaya oranye yang hangat menyelimutinya. Gadis malang itu menghangatkan tangan kanan dan kirinya secara bergantian dengan korek api. Tangannya kini tidak dingin lagi. Dia mendapati dirinya ada di hadapan sebuah tungku yang menyala.
Dia menatap api tungku dan mulai bermimpi. Dia sedang duduk di depan sebuah tungku besar di dalam ruangan yang indah. Dia mengenakan sweater wool, kakinya mengenakan sepatu boot berbulu, dan topi menutupi kepalanya. Rasanya cukup panas, dia pun mulai berkeringat. Tapi tiba-tiba batang korek apinya habis terbakar. Dengan padamnya korek api itu, mimpi indah itu pun hilang. Jari kecilnya mulai membeku dan terasa sakit lagi. Gadis kecil itu menyalakan korek api lainnya. Pada saat itu, angin dingin bertiup. Gadis kecil itu menghadap ke tembok agar korek apinya tidak padam, dan dia menutupi api dengan kedua tangannya. Ketika dia melihat api itu, tembok di depannya tiba-tiba menghilang dan terbuka. Di dalamnya ada sebuah ruangan besar. Di sana ada berbagai macam makanan di atas meja bertaplak putih, dan tempat lilin perak di atas meja itu menyinari seluruh ruangan seperti siang hari. Dia menatap meja dan melihat bahwa di tengahnya ada sepotong besar daging panggang yang terlihat lezat. Gadis kecil itu segera mengambil sepotong daging dan memakannya. Tiba-tiba dia tidak lapar lagi. Gadis kecil penjual korek api ini ingin mengambil sepotong daging lagi. Dia menjulurkan tangannya, tapi batang korek api di tangannya habis dengan begitu cepat. Tangan gadis malang itu terbakar dan dia melemparkan korek api itu. Au! Au! Setelah dia melempar korek api di tangannya, makanan di atas meja dan ruangan itu pun menghilang dan digantikan dengan tembok. Gadis kecil penjual korek api itu menyalakan korek api lainnya. Sekarang dia masuk ke mimpi yang lebih hebat lagi. Dia sedang duduk di bawah pohon di suatu malam musim panas, memandangi langit. Udara masih terasa hangat meskipun malam hari. Gadis kecil itu tak bisa berhenti memandangi bintang-bintang. Dia tak pernah melihat langit dan bintang begitu cerah dan bersinar seperti ini sebelumnya. Lalu tiba-tiba, dia melihat bintang jatuh. Pikirnya, itu ada satu orang lagi yang terbang menuju keabadian. Ini sebenarnya kata-kata neneknya. Kemudian, dia melihat neneknya muncul. Setiap ada bintang jatuh, seseorang akan mengambil tempat bintang itu di langit, sayang. Neneknya hanya terlihat sebentar. Lalu ketika nenek menghilang, gadis kecil itu memanggil-manggil neneknya. Nenek, berhenti, jangan pergi. Tolong jangan pergi, aku sangat merindukan nenek. Untuk melihat neneknya sekali lagi, gadis kecil itu menyalakan korek api lainnya. Dia lupa bahwa tubuhnya membeku karena dinginnya udara di tengah jalan itu dan mulai bermimpi lagi. Setiap kali menyalakan korek api, dia merasa seperti melihat dan mendengar neneknya. Gadis kecil itu menyalakan korek api lainnya. Sekelilingnya terlihat terang seperti siang hari. Dia tak pernah melihat neneknya secantik ini sebelumnya. Wajah nenek yang penuh kasih membuatnya lupa akan hari-hari dingin dan pahit yang telah dia lalui. Gadis kecil itu tak ingin momen ini berakhir, jadi dia buru-buru menyalakan korek api terakhir. Neneknya muncul lagi di hadapannya. Nenek mengulurkan tangannya untuk memegang tangan gadis kecil penjual korek api itu. Mereka mulai terbang ke langit bersama-sama. Gadis kecil itu merasakan kelegaan. Tidak ada dingin atau rasa lapar lagi. Saat itu, sebuah bintang jatuh melintas di langit. Keesokan paginya, orang-orang yang melintas di jalan itu melihat seorang gadis kecil penjual korek api terbaring di sisi tembok. Matanya tertutup tapi mulutnya tersenyum. Di sekelilingnya ada sisa korek api yang terbakar. Yang nyalanya telah mewujudkan mimpi gadis itu. Mimpi yang tak pernah diimpikan siapapun. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang raja yang memiliki 12 putri cantik. Kedua belas putri ini tinggal bersama di kamar yang cantik dan besar.
Raja melindungi putri-putrinya dengan sepenuh hatinya. Dan saat waktunya tidur di malam hari, putri-putrinya tidak diizinkan keluar. Tapi setiap pagi, mereka bangun dengan keadaan yang sangat aneh. Sepatu para putri terlihat rusak seolah-olah mereka menari semalaman. Raja harus membelikan sepatu baru setiap hari. Tetapi keesokan harinya, sepatu tersebut selalu rusak. Raja atau anak buahnya di kastil tidak dapat memecahkan misteri sepatu itu. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana sepatu baru menjadi rusak hanya dalam waktu semalam? Yang mulia, kami tak bisa mengerti. Akhirnya Raja berkata, Siapapun yang memecahkan misteri tentang sepatu putri-putriku dapat menikahi putri pilihannya, menjadi menantuku, dan akan menjadi raja setelah aku mati nanti. Tetapi dia hanya punya waktu 3 hari 3 malam untuk memecahkannya. Jika tidak, dia akan dipenjara seumur hidup. banyak pemuda di kerajaan itu dan bahkan pangeran dari kerajaan lain datang ke kastil. Mereka menjaga pintu kamar 12 putri. Tetapi setelah beberapa hari, tak seorang pun yang dapat memecahkan misteri itu. Dan sepatu putri terus-menerus rusak dalam semalam. Akhirnya, seorang pemuda berhati baik ingin mencobanya. Dan dia pun pergi ke kastil. Di tengah jalan, dia bertemu seorang nenek kumal yang terlihat sangat miskin. Nak, aku sangat lapar. Maukah kau memberiku sepotong roti? Pemuda itu memberikan semua makanan yang ada di tasnya kepada si nenek. Sang nenek sangat senang karena pemuda sebelumnya yang ia jumpai tidak memberikan apa-apa. Nenek itu tahu bahwa pemuda ini berbeda dari pemuda lainnya. Sebagai balasannya, nenek itu memberikan jubah ajaib. Ambillah jubah ajaib ini. Saat memakainya, kau akan jadi tidak terlihat. Jam 12 malam tepat, kenakan jubah itu supaya tidak terlihat dan masuklah ke kamar putri. Dengan begitu, kau dapat memecahkan misteri sepatu itu. Tapi hati-hati, jangan meminum apapun yang diberikan para putri kepadamu. Mereka memang putri-putri nakal. Pemuda itu mengambil jubah ajaib dan pergi ke kastil. Dan ketika tiba di kastil, dia menyampaikan tujuannya yaitu untuk memecahkan misteri sepatu. Hari pertama ketika dia berjaga di luar kamar putri, Putri Sulung keluar dengan segelas air limun. Kau pasti haus. Kami membuatkan air limun untukmu. Ayo minumlah. Pemuda itu lupa akan peringatan sang nenek lalu meminumnya. Tak lama kemudian dia pun mengantuk. Dia tertidur nyenyak sepanjang malam di kamar yang sudah disiapkan para putri untuknya. Ketika pagi datang, pemuda itu bangun dengan panik. Aku seharusnya memakai jubah ajaib dan masuk ke kamar putri. Pada malam kedua, pemuda itu berjaga lagi di depan kamar putri. Kali ini putri lainnya keluar dengan membawa segelas jus. Pemuda itu sangat haus ketika berjaga dan menunggu malam semakin larut. Tanpa berpikir, ia pun meminum semua jus yang diberikan kepadanya. Dan tentu saja, dia pun tertidur lagi. Keesokan paginya saat bangun, ia pun ingat pesan sang nenek. Hati-hati, jangan minum apapun yang diberikan putri kepadamu. Pasti ada obat tidur dalam minuman yang diberikan putri itu. Pada saat itu Raja mendatangi sang pemuda. 2 hari berlalu dan kau masih belum memecahkan misteri sepatu itu. Jika kau gagal hari ini, kau akan dipenjara seumur hidupmu. Raja mengakhiri ucapannya lalu pergi.
Pemuda itu harus memecahkan masalah sepatu itu hari ini. Malam itu, untuk terakhir kalinya, pemuda itu berjaga di depan pintu kamar putri. Kali ini, putri bungsu keluar dengan membawa segelas jus jeruk. Tetapi sang pemuda sekarang sadar, dia mengambil gelasnya, mengucapkan terima kasih kepada putri. Dan ketika putri itu pergi, dia membuang jus jeruk itu ke pot di sampingnya. Kali ini dia berdiri tegak. Malam semakin larut dan tengah malam pun tiba. Pemuda itu memakai jubahnya dan dia segera menjadi tidak terlihat. Perlahan dia membuka pintu dan tidak percaya pada apa yang dia lihat. Semua putri mengenakan pakaian dansa tercantik mereka. Rambut tertata dan wajah dirias cantik sambil mengenakan sepatu baru. Coba lihat apakah pemuda di depan pintu itu sudah tidur? Salah seorang putri membuka pintu dan melihat keluar. Dan putri lainnya menempelkan telinganya ke dinding. Pada saat itu, sang pemuda tahu dia harus mengeluarkan suara mengorok. Putri sulung menggeser tempat tidurnya dan bertepuk tangan 3 kali. Sebuah jalan rahasia terbuka di bawah tempat tidur itu. Sang pemuda tidak percaya apa yang dia lihat. Satu persatu semua putri memasuki jalan rahasia itu. Dan pemuda itu pun mengikuti dari belakang. Jalan rahasia itu menuju ke sebuah tangga dengan ratusan anak tangga menuju ke bawah. Ketika mereka menuruni tangga, pemuda itu tak sengaja menginjak gaun salah seorang putri. "Oh, seseorang menginjak gaunku." "Tidak mungkin, mungkin kau sendiri yang menginjaknya." Ketika anak tangganya habis, mereka pun tiba di hutan. Mereka berjalan melewati pohon-pohon dengan ranting perak yang indah. Pemuda itu mengambil sebuah ranting dan terus mengikuti putri. Setelah berjalan lama, mereka berhenti di tepi sebuah sungai. Di sungai itu, ada 12 perahu berbentuk angsa dan di dalamnya ada 12 pangeran yang menunggu para putri. Para putri menaiki perahu dan pemuda itu naik ke perahu terakhir. "Perahu ini seperti lebih berat dari biasanya, seperti ada tambahan orang di atasnya. Aneh." "Oh, berhentilah bermimpi." Setelah menyeberangi sungai, mereka tiba di sebuah kastil besar yang berkilau. Dan mereka dapat mendengar suara musik mengalun dari dalam kastil. Saat melihat melalui jendela, pemuda itu melihat banyak orang menari. Begitu mereka memasuki kastil, para putri pun mulai menari. Mereka tak pernah terlihat lelah dan terus menari. Tentu saja, sepatu mereka mulai rusak. Sang pemuda tidak kuasa menahan lapar lagi. Jadi dia mengambil sepotong kue di meja dan mulai makan. Putri bungsu melihat hal ini. "Hei, kueku! Melayang seperti ada orang tak terlihat memakannya." "Sudahlah, jangan bicara ngawur." Pemuda itu mengambil cangkir emas dari meja tanpa ada yang memerhatikan. Para putri menari sampai pagi. Para putri menaiki perahu, menyeberangi sungai. Berjalan menembus hutan, menaiki tangga yang sangat panjang, dan akhirnya kembali ke kastil. Tetapi sepatu mereka sudah rusak, seperti biasanya. Pemuda itu sangat senang karena akhirnya dapat memecahkan misteri sepatu yang rusak. Tak lama kemudian, raja mendatangi pemuda itu. Waktumu berakhir hari ini. Apa kau sudah memecahkan misteri sepatu itu? Ya, Yang Mulia. Dan pemuda itu menceritakan semuanya kepada raja. Raja awalnya tidak percaya. Tapi ketika pemuda itu menunjukkan ranting perak dari hutan dan cangkir emas dari kastil yang berkilau, raja tahu bahwa ceritanya itu benar. Dan raja menepati janjinya dan mengizinkan pemuda itu untuk menikahi salah seorang putrinya. Pemuda itu mengatakan bahwa ia ingin menikahi putri bungsu. Kedua belas putri penari sangat tidak senang karena rahasia mereka terbongkar.
Tetapi sang pemuda dan putri bungsu menikah dan hidup bahagia selamanya. Pada zaman dahulu hiduplah sebuah keluarga yang tinggal tidak jauh dari kita semua, keluarga Darling. Keluarga Darling punya 3 orang anak bernama Jen, Michael, dan Wendy. Wendy selalu cerita kepada ibunya bagaimana Peter Pan selalu bermain flute di kamarnya. Ibu Wendy selalu komentar kalau Wendy hanya berhayal, tapi heran melihat daun-daun yang ada di kamar Wendy. Wendy selalu bilang kalau daun itu terjatuh dari Peter Pan. Pada satu malam saat orang tua mereka pergi, anak-anak ditinggal sendirian di rumah dan mereka semua tertidur setelah didera kantuk. Peter Pan memasuki kamar anak-anak itu sambil mengendap-endap dan mencari daun yang dia tinggalkan. Pada saat itu, Wendy terbangun. Peter Pan, aku menunggumu. Tak seorang pun yang percaya kalau kau itu nyata. Wendy mengembalikan daun yang dia sembunyikan untuk Peter. Wendy sangat menyukai Peter, sehingga dia menjahit daun-daun itu di belakang baju Peter. Wendy, apa kau mau dengar cerita petualangan yang luar biasa? Aku tidak mau mendengarkan kisahnya saja. Aku mau berpetualang, Peter Pan. Tepat pada saat itu, peri mungil temannya Peter, Tinkerbell, masuk melalui jendela. Tentu saja. Aku tahu kau pasti ada di sini. Apa kau akan melakukan petualangan baru tanpa aku? Kau tahu kalau aku tak mungkin berpetualang tanpamu. Wendy membangunkan adik-adiknya. Adik-adik Wendy melihat Peter Pan dan Tinkerbell dengan kebingungan. Nah, apa kalian siap untuk terbang? Tinkerbell menebarkan debu perinya dan mereka pun melayang ke udara. Lalu mereka terbang bersama meninggalkan rumah. Anak-anak itu terbang menuju Neverland. Setelah perjalanan yang lama, mereka tiba di Neverland dan di sana terdapat putri duyung, hewan liar, suku Indian, bajak laut, dan anak-anak yang terhilang. Di antara mereka terdapat orang yang paling berbahaya bernama Kapten Hook. Kapten Hook adalah musuh Peter Pan. Alasannya karena dulu mereka pernah bertarung. Peter memotong tangan Kapten Hook, lalu seekor buaya memakan potongan tangan itu bersama dengan jam tangannya. Dan karena itu, buaya selalu menimbulkan suara detik jam. Dan Kapten Hook selalu tahu jika ada buaya mendekat dari bunyi detik jam tersebut. Ketika melihat sekeliling dengan teropongnya, Kapten Hook melihat Peter Pan dan anak-anak sedang melihat ke arah dirinya dari puncak bukit. Dia segera memerintahkan anak buahnya untuk menembakkan meriam. Peter Pan dan anak-anak dengan susah payah berusaha untuk lolos dari serangan meriam itu. Tinkerbell, kau bawalah anak-anak ke tempat yang aman. Aku akan mengatasi Hook. Tinkerbell sangat cemburu kepada Wendy, jadi dia ingin menjauhkan Wendy dari Peter Pan. Dengan berbagai alasan, ia meninggalkan Wendy di bukit dan membawa Jen dan Michael ke tempat aman di pantai. Anak-anak terhilang yang tinggal di pulau melihat Wendy dari jauh dan berpikir bahwa dia adalah musuh. Mereka pun melukai Wendy. Pada saat yang sama, Peter Pan bertarung dengan Kapten Hook. Tapi ketika melihat buaya yang pernah memakan tangannya dulu tiba-tiba muncul, Hook lari ketakutan. Saat Peter Pan kembali, dia melihat Wendy terbaring di bebatuan dalam kondisi terluka dan sangat marah. Anak-anak terhilang sangat menyesal saat menyadari bahwa gadis yang mereka lukai adalah temannya Peter Pan. Aku menitipkan anak-anak agar kau jaga. Tinkerbell sangat menyesal. Dia juga menyadari bahwa perbuatannya itu salah.
Maafkan aku, Peter. Ini tak akan terjadi lagi, aku janji. Anak-anak terhilang membuat rumah yang indah untuk Wendy dan adik-adiknya. Pada malam hari, mereka semua tidur di dalam rumah di bawah pepohonan mendengarkan cerita Wendy. Dan Peter Pan akan berjaga-jaga di depan rumah. Pada suatu hari, ketika mereka beristirahat di bebatuan, mereka melihat bajak laut mendekat. Bajak laut membawa putri kepala suku Indian sebagai tawanan. Peter Pan dan anak-anak mengejar bajak laut itu untuk menyelamatkan putri kepala suku. Dan terjadilah pertempuran besar antara mereka dan bajak laut. Akhirnya mereka berhasil menyelamatkan putri kepala suku dan membawanya pulang. Sejak saat itu, orang Indian, Peter Pan, dan anak-anak terhilang berteman baik. Bahkan, kepala suku memerintahkan 2 orang terbaiknya di bawah komando Peter Pan untuk menjaga anak-anak. Tentu saja, Kapten Hook sangat marah akan hal ini. Satu hari nanti aku akan mengalahkanmu, Peter Pan, dan kau tidak akan bisa melarikan diri lagi. Pada suatu malam, ketika Wendy mulai bercerita tentang keluarganya, Peter menyadari betapa Wendy dan adik-adiknya merindukan rumah. Jadi Peter Pan memberitahu bahwa mereka bisa pulang jika mereka mau, tetapi dia ingin tetap tinggal di Neverland. Ketika sedang bersiap untuk perjalanan jauh itu, mereka diserang oleh bajak laut. Bajak laut menangkap anak-anak setelah menjebak orang Indian dan menawan mereka. Peter Pan tertidur di rumah tanpa tahu apa yang terjadi pada anak-anak itu. Kapten Hook melihatnya tidur, tetapi tak bisa membuka pintu rumah pohon Peter Pan. Tetap saja, dia menuangkan racun dari botol yang dia bawa ke bawah pintu, membuat Peter Pan tidur berjam-jam. Peter Pan tidur sepanjang hari, dan saat dia bangun, Tinkerbell masuk. Setelah Tinkerbell bercerita tentang apa yang terjadi, Peter Pan dan Tinkerbell pergi menyelamatkan anak-anak itu. Saat mereka tiba di Happy Rock, markas bajak laut, mereka melihat tidak ada bajak laut yang berjaga-jaga. Dan saat mereka pergi ke sisi lain batu itu, mereka kaget melihat pemandangan di depan mereka. Wendy, Jen, Michael, dan anak-anak terhilang semuanya diikat ke tiang, dan Kapten Hook memegang obor yang menyala. Ucapkan kata-kata terakhirmu. Sebagai yang tertua, Wendy mulai berbicara. Teman-teman, kata-kata terakhirku untuk kalian pasti pernah diucapkan oleh ibu kandung kalian. Jika mereka di sini, mereka pasti bilang agar kalian jangan takut dan berani. Jangan takut, kebaikan selalu menang. Selalu. Kapten Hook sangat marah mendengar kata-kata Wendy. Jadi dia membawa Wendy ke perahu dan mengikatnya ke tiang besar. Pada saat itu, Peter Pan dan Tinkerbell mendekat untuk menyelamatkan anak-anak. Pada saat yang sama, orang Indian dan kepala sukunya datang membantu. Hal ini membuat Peter Pan sangat senang, karena dengan bantuan itu, mereka dapat menyelamatkan anak-anak. Sekarang waktunya untuk menyelamatkan Wendy. Peter Pan dan anak-anak terhilang naik ke kapal Kapten Hook, yang kini hanya memiliki beberapa kru bajak laut. Karena menyadari bahwa mereka akan kalah, mereka melompat dari kapal. Kau tak bisa sembunyi, Hook. Menyerahlah. Peter Pan dan anak-anak terhilang mulai menyerang Kapten Hook dan menyudutkannya ke dinding. Dan tiba-tiba dia mendengar satu suara yang paling dia takuti. Ketika Kapten Hook melihat ke belakang sambil ketakutan, dia melihat buaya menunggunya jatuh ke air. Tolong! Dalam sekejap dia berlari ke sisi lain kapal, melompat dan mulai berenang secepat mungkin. Peter Pan dan anak-anak terhilang mulai tertawa. Sejak saat itu, kapal Hook kini menjadi milik anak-anak terhilang dan kapten mereka adalah Peter Pan.
Para kru siap mendengar perintah Anda, Kapten Peter. Mari berlayar. Anak-anak terhilang melepas tali tambat dan berlayar dengan meniup layar sekencang mungkin. Tinkerbell, terbangkan kami ke rumah keluarga Darling. Anak-anak sangat senang mendengar bahwa Wendy, Jane, dan Michael akan bersatu kembali dengan orang tua yang mereka rindukan. Saat Tinkerbell menaburkan debu perih, tiba-tiba kapal tersebut terangkat ke udara dan mulai terbang di langit. Wendy tak sabar ingin sampai ke rumah dan memberitahu orang tuanya tentang Peter Pan, Tinkerbell, dan Neverland. Sejak saat itu, Neverland menjadi rumah kedua mereka, dan Peter Pan menjadi sahabat mereka. Dengan rambut emasnya, wajah yang selalu tersenyum, Pollyanna adalah gadis kecil berusia 10 tahun yang selalu menebarkan keceriaan. Namun kedua orang tuanya telah wafat saat ia masih kecil dan hidup seorang diri. Untuk beberapa waktu, ia tinggal di panti asuhan. Hingga kemudian, bibinya yang kaya bersedia merawatnya. Sang bibi, Miss Polly, menyiapkan kamar di loteng untuk Pollyanna. Nancy, sang asisten rumah tangga, sangat senang mendengarnya. Semoga tamu kecil kita berhasil menghibur Miss Polly yang galak. Saat tiba di rumah barunya, Pollyanna menangis gembira. Ia merangkul leher bibinya, namun sang bibi menanggapi dengan canggung. Ia mengajak Pollyanna menuju kamar barunya. Pollyanna tertegun melihat besar dan mewahnya rumah bibinya itu. Sang bibi menunjukkan kamarnya di loteng. Ini kamarmu, dan makan malam dimulai jam 6 petang. Jangan lupa. Pollyanna sangat menyukai kamarnya. Meski telah berkeliling melihat kamar yang lain, Pollyanna sama sekali tak mempertanyakan mengapa ia diberi kamar di loteng. Tepat jam 6 petang, Bibi Polly sudah berada di ruang makan. Namun Pollyanna belum juga datang. Mana anak itu? Perlu saya panggilkan, Miss Polly? Tidak usah. Usai makan malam, Bibi Polly menuju kamar Pollyanna dan melihat kamar itu kosong. Bibi Polly bergegas menuju kebun dan berkata pada tukang kebun bahwa keponakannya hilang. Si tukang kebun menunjuk pada sebuah batu di bukit. Pollyanna ada di sana. Nancy segera berlari menemui Pollyanna dan bersama-sama kembali ke rumah. Apapun kondisinya, Pollyanna selalu mampu bersikap positif. Hal ini membuat Nancy kagum. Ia bertanya pada Pollyanna apa rahasianya. Permainan bersyukur, ayahku yang mengajarkannya. Waktu aku masih kecil, seorang wanita yang baik mengirimi kami sebuah kruk. Ketika aku tanya kenapa, katanya selama benda itu terlihat oleh kita, kita menyadari kenyataan bahwa kita tidak perlu menggunakannya dan berasa bersyukur. Sejak saat itulah, tiap aku dan ayah merasa susah, kami selalu ingat hal itu dan menemukan alasan untuk bersyukur. Sore itu, tatkala Pollyanna berada di atas ranjang di kamarnya, ia menangis terseduh-seduh. Ayah, wahai ayah yang ada di surga, aku telah berusaha memainkan permainan kita, kau tahu. Tapi kalau kau terkurung di loteng yang gelap, duduk sendirian, engkau pun akan merasa kesulitan untuk merasa bersyukur. Keesokan harinya, Pollyanna pergi ke kebun dan memeluk bibinya. Bibi, bibiku sayang, pagi ini aku bersyukur masih diberi kesempatan hidup. Makanya kita selalu mengatakan selamat pagi. Setelah mengatakan hal itu, sang bibi berbalik dan pergi. Menyaksikan dari kejauhan, si tukang kebun tua merasa terharu. Ia menghampiri Pollyanna dan mengatakan bahwa wajahnya mirip dengan ibunya. Mengetahui bahwa tukang kebun mengenal ibunya, Pollyanna merasa senang. Lama-kelamaan, Pollyanna mampu menyesuaikan diri tinggal di rumah tersebut. Setiap habis sarapan, ia langsung mengerjakan pekerjaan rumah bersama bibinya. Lalu sehabis makan siang,
ia memiliki waktu bebas hingga jam 6 petang. Ia bahkan sempat berbelanja bahan makanan untuk rumahnya. Suatu hari di kota, ia bertemu seorang pria mengenakan jas hitam panjang disertai topi berbentuk silinder. Meski Pollyanna berusaha untuk ramah, ia tidak mampu memahami apa yang dikatakan pria itu padanya. Setelah sekian lama, ia kembali bertemu pria tersebut. Dicobanya kembali untuk berbincang dengan pria tersebut. Kali ini, mereka berhasil mengobrol. Nancy terkejut, karena meski pria yang kumaksud adalah Tuan Pendleton yang kaya raya, ia hidup di rumah besarnya seorang diri dan tidak pernah mengobrol dengan siapapun. Keesokan harinya, Pollyanna pulang membawa seekor anjing yang lemah. Bibi Polly tidak berkomentar. Namun ketika lusanya, ia membawa pulang seorang anak laki-laki, Bibi Polly sangat marah. Cukup, Pollyanna. Dari semua hal aneh yang kau lakukan, ini yang paling parah. Sepertinya belum cukup kau bawa kucing dan anjing jalanan. Sekarang kau bawa pengemis ke rumahku. Aku bukan pengemis, Nyonya. Usai mengatakan itu, bocah lelaki itu bergegas keluar dari rumah itu. Namun Pollyanna telah bertekad untuk menyelamatkan anak itu dari jalanan. Pada bulan September, Pollyanna mulai bersekolah. Tidak membutuhkan waktu lama bagi Pollyanna untuk menyukai sekolahnya. Suatu hari saat berkunjung, Tuan Pendleton meminta Pollyanna tidak usah pulang dan tinggal bersamanya. Tentu saja Pollyanna tidak dapat memberi jawaban. Tuan Pendleton menjelaskan alasannya pada Pollyanna. Ketika aku masih muda, aku jatuh cinta pada ibumu. Aku sangat sayang padanya. Namun ibumu tidak mencintaiku. Hingga kemudian ia menikah dengan ayahmu dan pindah dari sini. Semenjak saat itu, Tuan Pendleton selalu tampak kesal pada sekitarnya dan selalu tampak kecewa. Namun ketika mengenal Pollyanna yang mirip dengan ibunya, disertai hati yang tulus, memungkinkannya untuk bersikap lebih positif. Dengan Pollyanna ada di sampingnya, ia mendapatkan alasan untuk hidup. Tinggallah bersamaku, dan kita akan berbahagia bersama. Kau bisa menganggapku sebagai ayah, dan kau kuanggap sebagai putriku. Meski tidak menunjukkannya, Pollyanna tahu bibinya sangat menyayanginya. Dan ia tidak ingin meninggalkan bibinya. Ia tidak tahu bagaimana cara menjelaskan pada Tuan Pendleton. Hingga kemudian ia menemukan solusinya. Ia memohon Tuan Pendleton untuk menampung Jimmy, anak lelaki yang ditolak bibinya. Dan dengan begitu, Tuan Pendleton dan Jimmy sama-sama berbahagia dan Pollyanna bisa mengunjungi mereka lebih sering. Tuan Pendleton meminta Pollyanna mengajak Jimmy serta saat berkunjung minggu berikutnya. Namun beberapa hari kemudian, sebuah kecelakaan terjadi. Pollyanna tertabrak mobil. Begitu membuka mata sehari setelah kecelakaan tersebut, Pollyanna bersyukur masih hidup dan tidak ingin bibinya pergi dari sisinya. Ia begitu bahagia saat sang bibi memanggilnya sayangku. Beberapa hari kemudian, Pollyanna diizinkan meninggalkan rumah sakit meski kedua kakinya tidak dapat dipergunakan. Kala Tuan Pendleton menjenguk, ia bercerita pada Bibi Polly mengenai tawarannya terhadap Pollyanna dan betapa Pollyanna menolak tawaran tersebut karena memilih tinggal dengan bibinya. Setelah mendengar ini, rasa sayang Bibi Polly semakin besar pada Pollyanna. Demi membuat keponakannya bahagia, Bibi Polly membolehkan kucing dan anjing dibawa masuk ke kamar. Dokter yang mereka tunggu-tunggu dari kota datang terlambat 1 minggu. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Pollyanna, dokter harus memberitahukan sebuah kabar buruk. Sayangnya, gadis muda ini tidak bisa lagi berjalan. Oh tidak! Begitu mendengar ini, Bibi Polly mulai menangis dan setelah itu jatuh pingsan. Mendengar suara bibinya, Pollyanna mulai menangis terseduh-seduh. Saat itu, semua yang di sana menyongsong hari-hari yang menyedihkan.
Semuanya menangis sedih atas kondisi Pollyanna. Pollyanna kemudian mulai bercerita pada semua orang yang menjenguknya tentang permainan bersyukur itu. Agar membuat Pollyanna senang, Tuan Pendleton memutuskan untuk mengadopsi Jimmy. Kala Pollyanna mendengar kabar baik ini, ia sangat bahagia. Bibi Polly tidak percaya bahwa hanya ia saja yang tidak mengetahui perihal permainan bersyukur. Begitu ia berbicara pada Nancy, ia akhirnya mengetahui segalanya. Bibi Polly kemudian segera menemui Pollyanna. Soal permainan bersyukur, mulai sekarang kita akan mainkan bersama. Hore! Ini merupakan kabar terbaik bagiku, Bibi Polly. Sementara itu, dokter dari Tuan Pendleton berkenan memeriksa Pollyanna. Namun ada satu masalah. Sebab perselisihan mereka bertahun lalu dengan Bibi Polly, ia tak pernah lagi menginjakan kaki di rumah tersebut selama 15 tahun lamanya. Pada akhirnya, mereka mencapai kesepakatan dan membawa Pollyanna ke rumah sakit di luar kota. Dokter dari Tuan Pendleton merawat Pollyanna dan mengabarkan bahwa masih ada harapan. Beberapa bulan kemudian, Bibi Polly menerima surat dari Pollyanna. Bibi Polly sayang, aku punya kabar baik. Masa terapiku berakhir dan hasilnya memuaskan. Akhirnya aku bisa berjalan. Para dokter di sini mengatakan bahwa tak lama lagi aku diizinkan pulang. Kuharap aku bisa berjalan kembali. Oh, betapa bahagianya aku. Segalanya membuatku gembira. Bahkan aku gembira meski kakiku bermasalah untuk sementara waktu. Karena jika itu tidak terjadi, aku tak akan mampu menghargainya seperti saat ini. Kuharap bisa segera bertemu denganmu. Salam sayang, Pollyanna.